Masa depan yang lebih baik bukan hanya untuk segelintiran orang. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, semua bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk investasi dengan benar. Bibit investasi reksadana untuk kita semua. Masa depan yang lebih baik bukan hanya untuk segelintiran orang. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, semua bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk investasi dengan benar. Bibit investasi reksadana untuk kita semua. Masa depan yang lebih baik bukan hanya untuk segelintiran orang. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, semua bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk investasi dengan benar. Bibit investasi reksadana untuk kita semua. Masa depan yang lebih baik bukan hanya untuk segelintiran orang. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, semua bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk investasi dengan benar. Bibit investasi reksadana untuk kita semua. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat. Tidak hanya secara fisik, tapi juga mental, spiritual, dan finansial. Tentunya selamat datang, selamat bergabung dalam acara Invest Smart Webinar Membangun Generasi Cerdas Investasi Indonesia yang terselenggara atas kerjasama antara Bibit dan Tribun Network untuk mendukung Presidensi Indonesia di G20 dan Global Money Week. Kita bicara soal investasi, tentu yang terbayang ini obrolan paling seru dan paling seksi belakangan ini. Bagaimana tidak, ada beragam pilihan investasi, tapi sebagai generasi yang cerdas, kita tentu harus bisa memilah mana investasi yang benar, aman, dan menghasilkan cuan, dan mana yang bukan. Jangan sampai kita berinvestasi karena ternyata hanya untuk ikut-ikutan. Padahal bisa jadi ada banyak praktik investasi yang tidak rasional yang semestinya kita jauhi. Nah, siang hari ini spesial sekali, kita akan belajar banyak untuk sama-sama menjadi generasi yang cerdas dalam hal berinvestasi. Dan sebelum acara kita mulai, sebelum kita mulai berinvestasi dengan nyaman dan aman, kita akan bersama-sama terlebih dahulu sebagai bentuk cinta kita dan syukur kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ajak semua yang bergabung untuk menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna.
Terima kasih. Perkenalkan, saya Rizky Adi Putri akan memandu jalannya webinar selama kurang lebih 90 menit ke depan dan kami mohon maaf untuk sedikit keterlambatan yang terjadi karena faktor teknis. Tapi yang pasti hari ini akan sangat seru sekali karena kita akan punya 3 pembicara. Yang pertama, izinkan saya menyapa, beliau adalah Deputi Direktur Literasi dan Informasi Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Yulianta. Selamat siang, selamat bergabung bersama dengan kami Pak Yulianta. Hari ini, terima kasih Pak Yulianta, salam sehat. Hari ini juga bersama dengan kita Lead PR and Communication Bibit, ada Bapak William. Pak William, selamat siang. Selamat siang Mbak dan teman-teman semua, salam sehat. Terima kasih sudah berkenan bergabung hari ini. Dan kalau tadi ada dari sisi OJK, dari sisi Bibit ya, ada juga ini penting sekali untuk kita simak. Dari sisi akademisi, beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Teguh Dartanto PhD. Pak Teguh, selamat siang. Terima kasih loh Pak sudah meluangkan waktu ini. Harusnya jadwal ngajar kayaknya kalau hari-hari gini ya. Tapi yang pasti sebelum kita mulai saya ingin pastikan dulu untuk semua yang bergabung via Zoom untuk bisa mematuhi tata tertib selama kegiatan berlangsung. Yang pertama tentu mohon untuk tidak mengaktifkan audio selama kegiatan berlangsung karena hanya untuk para pembicara. Kemudian pada saat sesi Q&A, kami akan mempersilahkan kawan-kawan yang bergabung pada siang hari ini untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di Zoom virtual meeting kita. Jadi manfaatkan kolom chat untuk bisa menuliskan pertanyaan yang ada di benak teman-teman sekalian. Kami mohon untuk tidak mencoret-coret layar dan yang terpenting adalah juga untuk mengisi daftar presensi atau kehadiran melalui scan barcode atau QR code yang kami munculkan di layar sebagai data apabila nanti Anda terpilih sebagai best question. Karena pada sesi webinar kali ini kami akan pilih 4 pertanyaan paling menarik dari 4 penanya. Masing-masing akan mendapatkan hadiah dan tentu akan dihubungi langsung oleh panitia. Baik, kita akan segera mulai sesi pertama. Wah, ini ngobrolin soal investasi. Kayaknya kalau di awal bakal seru kalau yang diundang terlebih dahulu adalah OJK. Karena yang bagian ngawasin nih, Pak Yulianta, Deputi Direktur Literasi dan Informasi Otoritas Jasa Keuangan, akan bercerita kepada kita insight tentang sejauh mana sih kondisi literasi dan inklusi keuangan, khususnya terhadap produk investasi di Indonesia saat ini, supaya kita sadar betul. Pak Yulianta, ini sesi untuk Bapak, kami siapkan sekitar 20 menit, mudah-mudahan cukup Pak. Nanti setelah paparan baru kita akan masuk ke sesi diskusi setelah 3 pemateri menyampaikan informasi dan insight menarik. Silahkan Pak Yulianta. Baik, terima kasih Mbak Putri. Waktunya 20 menit ya, mudah-mudahan saya akan cepat ini. Karena slide yang disiapkan banyak. Nanti beberapa yang kira-kira sudah bisa dibaca, nanti kita skip aja ya. Siap. Bisa mulai. Apakah sudah bisa saya mulai atau bagaimana? Boleh Pak, kami sudah melihat layar. Ini jargonnya udah menarik nih di awal, yang mulia yang berinvestasi dengan senang hati. Silakan Pak Yulianta. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih ini kepada Bibit dan Tribun Network yang sudah mengundang OJK untuk memberikan semacam cerita tadi kan, cerita Mbak Putri cerita terkait dengan bagaimana OJK melakukan edukasi dan literasi dan juga terkait dengan investasi ini seperti apa sih kondisi di Indonesia gitu ya. Baik, saya Yulianta, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, saya Deputi Direktur Literasi dan Informasi. Menyampaikan beberapa hal nanti. Monggo silahkan nanti kalau ada pertanyaan sambil di tayangan saya ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan kolom chat, nanti kita akan coba jawab. Baik, ini judulnya adalah Yang Muda Yang Berinvestasi. Harapan kami tentu saja karena anak muda waktu produktifnya masih panjang dan anak muda ini kan risk taker gitu ya, pengambil risiko yang hebat gitu. Nah, harapannya nanti dengan mengikuti ini akan tahu kira-kira seperti apa sih yang harus dilakukan untuk berinvestasi, terutama nanti karena ini ada Bibit
di sektor pasar modal gitu ya. Seperti apa kira-kira kalau ingin berinvestasi di sektor pasar modal. Baik, kita ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, biar ini ya ada pepatah ini kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sedikit ini ya, pesan sponsor, titipan dari OJK untuk memperkenalkan apa sih OJK itu gitu ya. Kalau dasarnya kenapa ada OJK kayaknya dibaca aja di atas sini gitu ya, biar waktunya singkat. Intinya OJK perlu dibentuk karena sektor jasa keuangan makin berkembang dan banyak produk-produk yang makin kompleks. Yang dulu pengawasannya ada di Bank Indonesia, pengawasan terkait dengan perbankan, kemudian juga ada pengawasannya di Kementerian Keuangan di Bapepam LK, yaitu yang terkait dengan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Nah, dengan sejak adanya OJK, maka pengawasan yang tadi terkait dengan perbankan, kemudian pasar modal dan IKNB, maka berpindah ke OJK. Nah, tugas OJK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Undang-Undang tentang OJK. Tugas OJK itu ada 3. Yang pertama adalah mengatur, tadi udah disebut oleh Mbak Putri bahwa mengatur ya sektor jasa keuangan di Indonesia diatur oleh OJK. Kemudian setelah diatur, kan dibuat peraturan, kan diawasi kira-kira aturannya dijalankan nggak. Nah, itu makanya ada tugas berikutnya mengawasi. Dan yang terakhir ini tugas yang baru, yang sebelumnya baik di Bank Indonesia maupun di Kementerian Keuangan belum ada, yaitu tugas yang terkait dengan melindungi. Nah, siapa yang dilindungi? Yang dilindungi adalah konsumen dan masyarakat. Kalau dibaca di Undang-Undang OJK itu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi konsumen dan masyarakat di Indonesia. Nah, terkait dengan bagaimana cara melindunginya nanti di belakang ada lebih detail lagi, yaitu secara preventif dan preventif itu kalau sebelum terjadi dengan kegiatan yang salah satunya kita lakukan hari ini dengan melakukan edukasi atau sosialisasi. Kuratif itu kalau sudah terjadi, kalau sudah ada masalah apa yang harus dilakukan. Nah, kami memberikan namanya layanan penanganan pengaduan. Silahkan nanti bagi yang ingin mengadu bisa melalui APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen. Nanti pengaduan itu langsung dibuka oleh, kami menyebutnya pelaku usaha jasa keuangan, bank, asuransi, perusahaan sekuritas, penjual reksadana dan sebagainya, itu disebut dengan pelaku usaha jasa keuangan. Jadi kalau mengadu lewat APPK nanti langsung dilayani oleh pelaku usaha jasa keuangan tersebut. Nah, berikutnya industri yang diawasi oleh OJK. Ini seperti yang disebutkan tadi, ada perbankan, IKNB, pasar modal. Kalau di perbankan pasti sudah pada kenal ya, ada bank yang, kalau bank kayaknya semua orang tahu, ada bank umum. Nah, kemudian bank umum ini dibagi dua, ada konvensional dan syariah, demikian juga ada BPR. Kalau di daerah-daerah itu ada BPR, namanya Bank Perkreditan Rakyat gitu ya. Kalau ini ya pembiayaan gitu ya. Kalau BPRS pembiayaan rakyat syariah. Gitu. Nah, kemudian kalau di IKNB itu karena non bank dan sebenarnya nggak hanya non bank, itu non pasar modal juga gitu ya. Tapi diberi nama IKNB. Ini banyak sekali contoh yang paling sering digunakan oleh Bapak Ibu rekan-rekan adalah terkait dengan asuransi, terkait dengan pembiayaan atau sering dikenal leasing gitu ya, walaupun agak sedikit pengertiannya agak beda, tapi orang kenalnya leasing. Kemudian ada modal ventura, dana pensiun, BPJS dan sebagainya. Nanti silahkan dibaca. Yang lagi banyak disorot sekarang ada peer-to-peer lending, fintech gitu ya, atau orang lebih kenalnya pinjaman online. Tapi kalau di kami jarang menggunakan istilah pinjaman online, kami menggunakan istilah fintech lending atau fintech pendanaan bersama. Kalau di pasar modal, karena hari ini acaranya salah satunya dukung oleh Bibit, tentu saja terkait dengan perusahaan sekuritas, manajer investasi, emiten gitu ya, dan perusahaan publik. Kemudian yang baru ini yang menggunakan teknologi digital mirip dengan fintech peer-to-peer lending, ada namanya securities crowdfunding atau layanan urun dana gitu ya. Nah, kalau di fintech disebut dengan layanan pinjam meminjam gitu ya, meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kalau securities crowdfunding adalah layanan urun dana. Nah, ini beberapa hal yang ternyata fintech ada juga yang diawasi oleh OJK, yaitu fintech peer-to-peer lending dan fintech securities crowdfunding. Baik, kita ke slide berikutnya. Nah, ini untuk lebih tahu lagi ya, mungkin nanti bagi rekan-rekan yang
tentu ini kan diikuti oleh rekan-rekan di seluruh Indonesia. Jadi kalau ingin misalnya berkunjung ke kantor OJK mau menanyakan sesuatu gitu ya, ini ada 9 kantor regional. 9 kantor regional itu kantor yang besar yang biasanya ada di provinsi. Nah, kemudian juga ada 26 kantor cabang atau kantor OJK. Ini yang kecil-kecil ada di 26 kantor, jadi totalnya ada 35 kantor OJK. Ada di seluruh Indonesia. Kalau dilihat di sini di Jakarta ada, Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada dan sebagainya. Nanti silahkan dilihat di sini kira-kira kalau Bapak Ibu rekan-rekan ingin menuju ke kantor OJK yang terdekat di mana silahkan dilihat di sini. Jadi ada 35 kantor, mohon maaf. Terus kita ke slide berikutnya. Nah, ini tadi yang disampaikan Mbak Putri. Bagaimana sih tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia? Bagi yang mungkin untuk mengetahui lebih paham, lebih mudah gitu ya, literasi itu apa? Kalau literasi itu digampangannya adalah gini aja, pemahaman atau pengetahuan gitu ya terkait dengan sektor jasa keuangan. Kalau inklusi itu lebih ke penggunaan atau usage, memanfaatkan jasa gitu ya, itu adalah inklusi keuangan. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini tingkat ini grafiknya agak sedikit misleading ini karena tingginya sama padahal nilainya berbeda. Kalau kita lihat di sini ternyata tingkat inklusinya ini yang biru inklusinya sudah 70. Ternyata literasinya baru 30. Jadi baru separohnya gitu ya. Ibarat kalau orang naik motor yang sudah bisa naik motor banyak, bahkan anak SMP bisa naik motor gitu ya. Tapi ternyata yang punya SIM itu baru separohnya. Jadi yang sudah pakai motor banyak yang bisa, tapi ternyata apakah dia punya SIM, tahu peraturan lalu lintas dan sebagainya, ternyata baru separohnya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami. Nah, kalau kita lihat yang terkait dengan pasar modal bagaimana, ternyata lebih apa ya, perlu ditingkatkan lagi lah gitu ya terkait dengan pasar modal dibanding sektor lain, karena di sektor lain sudah lumayan tinggi, ternyata di pasar modal itu masih sedikit sekali. Jadi hari ini saya berterima kasih ini kepada Tribun Network dan juga Bibit menyelenggarakan edukasi ini. Harapannya nanti kalau kita sering melakukan acara ini, nanti tahun ini kami akan melakukan survei lagi di tahun 2022. Mudah-mudahan nanti angka yang terkait dengan pasar modal ini ya, baik tingkat literasi maupun inklusinya naik. Kalau kita lihat di sini ternyata literasinya lebih tinggi loh kalau di pasar modal, tapi inklusinya masih rendah. Nah, nanti kita lihat di belakang, ternyata di masa pandemi ternyata membawa dampak positif gitu ya bagi sektor pasar modal. Nanti kita lihat di belakang. Baik, kita berlanjut ke tayangan berikutnya. Nah, ini sebenarnya terkait dengan apa yang disebut dengan essential life skill. Jadi literasi keuangan sebagai essential life skill atau keterampilan hidup yang mendasar gitu, yang perlu diketahui semua orang. Semua orang itu perlu tahu terkait dengan sektor jasa keuangan. Karena setiap kehidupan kita ada hubungannya dengan uang. Ya. Baik kita mau pesan makanan aja sekarang ada hubungannya dengan uang, ada aplikasinya. Kemudian kita mau naik angkutan umum juga ada bayar-membayar. Apalagi kalau kita mau nabung, mau investasi di bibit dan sebagainya, itu banyak hubungannya dengan jasa keuangan. Tapi mohon maaf, ini kenapa bergema ya suaranya? Halo? Nah, sekarang sudah sedikit gemanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini nanti dibaca saja ya, Bapak Ibu rekan-rekan. Ini cuma menggambarkan bahwa yang paling kiri terkait dengan inflasi. Inflasi ini kan secara sederhana adalah copet yang nggak kelihatan gitu ya. Uang kita dicopet tiap tahun tapi nggak kelihatan siapa yang nyopet. Uangnya makin berkurang, makin sedikit gitu. Ini kisah burger yang dulu harga sekarang dulu berapa, sekarang menjadi berapa. Nah, kemudian juga ini untuk berikutnya terkait dengan siklus kehidupan, karena kehidupan kan berputar gitu ya. Nanti pada waktunya pensiun berarti kita sudah tidak produktif lagi, dan itu perlu kita persiapkan dari sekarang. Yang sebelah kanan ini terkait dengan perencanaan keuangan. Ingat angka-angka cantik ini 10, 20, 30, 10. Jadi 10% untuk biaya sosial,
20% untuk tabungan dan investasi, 30% ini untuk cicilan atau utang gitu ya. Jangan sampai lebih dari 30% ya, dan 40% untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi harapannya kalau mengalokasikan keuangan, ingat 10, 20, 30, 40. Ya, sebagian besar harusnya untuk ini ya kebutuhan kita. Tapi ini ya kadang-kadang kebalik, orang ternyata cicilannya banyak gitu ya. Nanti kita harus hindari ya, jangan sampai punya cicilan yang lebih tinggi dari pendapatan kita. Kita ke tayangan berikutnya. Saya agak cepat ini karena waktunya 20 menit. Nah, ini tips pengelolaan keuangan lagi. Yang pertama, pahami kondisi keuangan. Nah, jadi ini ada istilah financial check up. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan kan sering melakukan medical check up gitu ya. Ini financial check up agar kondisi keuangannya itu juga dipantau, itu enggak hanya kesehatan gitu ya, kesehatan fisik, tapi kesehatan keuangan juga dipantau. Jangan sampai misalnya pengeluaran lebih tinggi dibandingkan pendapatan, kemudian utangnya lebih besar karena untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif, terus kemudian arus kasnya terganggu karena ternyata uang kas yang dipegang sedikit gitu ya dibandingkan kebutuhannya, atau ternyata pengaturannya tidak baik sehingga likuiditasnya terganggu. Nah, ini yang perlu dipahami terkait dengan kondisi keuangan kita masing-masing. Berikutnya ini prinsip antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau kita beli sesuatu, belilah yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Nah, kalau yang kebutuhan pasti tidak direncanakan dari jauh hari. Terus kemudian kalau tidak dipenuhi maka akan mengganggu aktivitas atau kegiatan kita gitu ya. Kalau keinginan tentu saja biasanya datang tiba-tiba, begitu lihat orang, wah ternyata oke juga kalau saya punya itu. Nah, biasanya itu keinginan. Kemudian kalau dipenuhi malah mengganggu masa depan gitu ya. Itu membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kemudian juga ini yang berikutnya, prinsip yang berikutnya adalah bijak dalam berhutang. Jadi utang tuh nggak buruk, cuma utanglah dengan tujuan yang baik gitu. Ini ada contoh tujuan utang yang baik, misalnya untuk hal-hal yang produktif, misalnya untuk membeli motor untuk usaha gitu ya, terus atau kemudian berutang untuk agar ekspansi usaha, modal usahanya lebih baik dan sebagainya. Tentu itu lebih baik. Atau kalau Bapak Ibu rumah tangga ya berarti misalnya beli rumah, itulah itu dari suatu utang yang baik karena nilainya akan naik dan dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dalam agar tidak kepanasan dan kehujanan gitu ya. Tentu itu menjadi hutang yang baik. Nah, hutang yang buruk contohnya kalau misalnya kita tadi ya impulsif, begitu lihat temannya punya handphone baru, pengen beli handphone baru, nah itu tentu menjadi sesuatu yang harus kita hindari. Nah, ini yang prinsip berikutnya yang penting adalah pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi pinjam sesuai kebutuhan berarti minjamnya ya memang benar-benar karena untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Dan meminjam sesuai kemampuan. Tadi kalau ternyata kemampuannya misalnya gajinya 3 juta, karena tadi prinsipnya tidak boleh utang tidak boleh lebih 30%, ya pinjamnya maksimal 1 juta saja, jangan banyak-banyak. Baik, kita ke tayangan berikutnya. Nah, ini pengelolaan keuangan lagi. Ini prinsip lagi gitu ya. Sisihkan bukan sisakan. Jadi prinsip ini uang yang kita peroleh itu disisihkan dulu untuk investasi gitu ya. Sisanya kalau masih ada gitu ya, baru digunakan untuk belanja yang lain-lain gitu. Jadi investasi kita jadwalkan rutin dan kita sediakan anggarannya dengan cara disisihkan. Jadi yang diinvestasikan bukan sisa, tetapi memang kita anggarkan rutin gitu. Kita atur rutin bahwa saya ingin berinvestasi sekian. Dan itu makanya ini ada prinsip sisihkan bukan disisihkan. Kemudian ada investasi kalau bisa yang jangka panjang, jangan tergiur dengan keuntungan sesaat yang ternyata nanti malah rugi dengan investasi bodong dan sebagainya. Kemudian ini yang berikutnya, siapkan dana darurat karena ada kebutuhan yang tak terduga. Siapkan dana darurat. Tentu kalau di sektor jasa keuangan, Bapak Ibu rekan-rekan bisa menggunakan produk misalnya asuransi. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak karena Bapak Ibu sudah di cover oleh asuransi, mudah-mudahan risikonya makin sedikit karena sudah ada yang meng-cover. Berikutnya yang terakhir, ini yang penting ini. Terkait dengan kalau ingin menggunakan produk sektor jasa keuangan atau lembaga jasa keuangan, ingat ini ya, beberapa hal yang harus diingat. Kemudian
Yang pertama kalau menurut saya itu pastikan dulu gitu bahwa itu legal, bahwa itu berizin dari OJK. Ini yang pertama harus dicek. Bapak Ibu nanti silahkan hubungi kontak 157, nomor teleponnya 157 atau menggunakan WhatsApp. WhatsApp-nya 081 157 3 kali. Jadi 081 157 157 157. Nanti akan dijawab apakah ini legal atau enggak legal. Berikutnya kalau membeli produk atau layanan di jasa keuangan, yang pertama bahwa ini memang sesuai dengan kebutuhan, yaitu kenali kebutuhannya. Kemudian juga pahami fitur, manfaat dan risikonya, karena setiap layanan atau produk pasti ada risikonya. Kemudian pahami juga hak dan kewajibannya. Jadi kalau membeli produk ini hak saya apa, saya harus ngapain, itu kewajibannya. Jadi paham. Karena nanti ada hubungannya dengan perlindungan konsumen. Jangan sampai tidak dapat atau tidak tercover perlindungan konsumen karena tidak melaksanakan haknya gitu ya. Melaksanakan kewajibannya. Jadi pengen dapat hak perlindungan konsumen tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Jadi nanti agak kurang pas gitu ya. Nah, berikutnya caranya seperti apa untuk memperoleh produk tersebut. Kemudian biaya-biayanya apa saja, ada pajaknya enggak? Nah, ini yang perlu diketahui kalau ingin menggunakan layanan jasa keuangan. Baik, kita ke selanjutnya. Ini yang sudah saya singgung tadi bahwa di masa pandemi ternyata ada fenomena yang menarik gitu ya. Ternyata jumlah investor retail itu meningkat hampir 2 kali lipat atau 90% gitu ya. Di tahun 2020 2,9 juta, di tahun 2021 waktu pandemi ternyata naik menjadi 7,4. Jadi naiknya hampir 90% atau 2 kali lipat. Nah, ini kenapa? Ternyata banyak investor milenial gitu, investor baru yang tertarik dengan sektor pasar modal. Kalau kita lihat di sini ternyata ada 3,5 juta investor baru di pasar modal di tahun ini. Terus kemudian 1,4 juta dari tadi tertariknya di saham gitu ya. Dari 3,5 itu 1,4 juta sangat menarik di saham. Jadi nanti ini mungkin dari Pak William nanti yang bisa menjelaskan kira-kira apa sih yang ini yang harus dilakukan gitu kalau tertarik ingin berinvestasi di pasar modal, caranya dan sebagainya. Baik, kita ke tayangan berikutnya. Nah, ini saya ingin menyampaikan aja ini kegiatan edukasi kan tadi salah satu perlindungan konsumen secara preventif adalah melakukan kegiatan edukasi. Nah, bagaimana kegiatan edukasi yang telah dilakukan di OJK terkait dengan pasar modal? Nah, ini ada terkait dengan kegiatan berupa pendidikan keuangan oleh industri jasa keuangan. Ini yang dilakukan oleh pelaku usaha gitu ya, dilakukan oleh bank, asuransi, pembiayaan dan sebagainya. Itu jumlahnya ada sekian, silakan dibaca. Kemudian kami juga melakukan bulan inklusi keuangan. Nah, bulan inklusi keuangan itu di bulan Oktober. Nah, bulan inklusi keuangan itu biasanya kalau Bapak Ibu rekan-rekan mengenal Harbolnas gitu ya, Hari Belanja Online Nasional, ini adalah Harbolnasnya sektor jasa keuangan. Jadi di bulan Oktober biasanya ini pelaku usaha jasa keuangan memberikan diskon-diskon khusus. Jadi kalau mau beli produk keuangan dengan harga diskon gitu, silahkan nanti tunggu di bulan Oktober, ada bulan inklusi keuangan. Nah, misalnya nanti mau buka akun di Bibit gitu, kalau pengen yang lebih murah ada diskon dan sebagainya, tunggu di bulan Oktober gitu ya. Nanti biasanya ada diskon khusus di bulan inklusi keuangan. Nah, ini berikutnya kegiatannya juga ada namanya Capital Market Summit Expo. Ini kami lakukan juga dalam rangka ulang tahun Pasar Modal Indonesia. Kegiatannya ada seminar, ada virtual booth dan sebagainya, termasuk juga kunjungan ke bursa dan sebagainya. Baik, kita ke selanjutnya. Nah, ini materi-materi edukasi yang kami buat di OJK. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan silahkan kalau ingin membaca lagi, ada ini materi pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi, ada bukunya. Nah, nanti silahkan kunjungi mini set Sikapi Uang. Versi soft copy-nya ada di sana dan bisa diunduh gratis. Yang di tengah ini yang kami baru saja buat, ini karena berdasarkan survei dari Kementerian Agama, ternyata 40% perceraian
itu disebabkan oleh masalah keuangan. Jadi kami tertarik untuk membuat buku ini, harapannya bagi calon pengantin atau pengantin muda gitu ya, bisa membaca buku ini. Jadi kalau ada masalah keuangan bisa dibuka. Oh, menurut OJK kira-kira yang bisa dilakukan seperti ini. Nah, nanti silakan bagi yang tertarik untuk mengunduh buku saku calon pengantin silakan. Ini yang terakhir, ini terkait dengan digitalisasi di sektor jasa keuangan. Kami juga membuat namanya LMS edukasi keuangan, karena edukasi nggak mungkin dilakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia kalau dilakukannya secara tidak online ya, tidak menggunakan teknologi, karena sekarang hampir semuanya berbasis digital. Maka kami juga membuat LMS. Nah, di dalam LMS ini ada 10 modul pembelajaran yang saat ini masih versi basic. Tahun ini kami sedang menyiapkan versi yang intermediate. Nah, nanti silakan klik lmsku.ojk.go.id. Bapak Ibu rekan bisa nanti belajar di sana. Kemudian kalau ujian dapat sertifikat kalau lulus. Dan kalau mengikuti 10 modul nanti ada poin yang bisa ditukar dengan souvenir gitu. Jadi sambil belajar dapat souvenir, kan menyenangkan gitu ya. Belajarnya diberi hadiah gitu. Nanti silakan mengunjungi lmsku.ojk.go.id. Kita ke tayangan berikutnya. Nah, ini program edukasi yang terkait sektor pasar modal. Nah, ini di Bursa Efek ada galeri investasi dan juga ada komunitas investasi, kemudian ada sekolah pasar modal, kemudian juga dari BI juga ada program-program inkubator gitu ya, untuk membantu startup agar bisa IPO dan sebagainya. Nanti silakan dibaca di sini untuk tahu lebih detail. Berikutnya. Nah, ini kegiatan yang lain. Ini ada hubungannya dengan bulan inklusi keuangan. Di bulan Oktober biasanya kami juga melakukan yang namanya World Investor Week. Jadi dalam seminggu itu kami melakukan kegiatan-kegiatan edukasi atau promosi terkait dengan investasi gitu ya. Nah, ini kegiatannya bisa berupa sosialisasi, bisa berupa kegiatan di Instagram, bisa berupa podcast, juga ada talkshow di radio di seluruh Indonesia dan sebagainya. Nanti silahkan ditunggu sambil menunggu tadi ya bulan inklusi keuangan atau Harbolnas sektor jasa keuangan, sekaligus menunggu World Investor Week ini di tahun ini di bulan Oktober nanti ya. Silahkan ditunggu. Baik, kita ke tayangan berikutnya. Nah, ini terkait dengan masih ada hubungan dengan pasar modal, kegiatan yang dilakukan dalam rangka membangkitkan gairah untuk berinvestasi. Nah, kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan sebagainya melakukan, dan juga LPS melakukan kegiatan namanya Like It, yaitu literasi keuangan Indonesia terdepan. Nah, di tahun lalu temanya adalah menjadi investor di negeri sendiri. Tahun ini juga akan ada dan kami sedang siapkan acaranya. Nanti tunggu saja ya tanggal mainnya, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi sudah ada kegiatannya. Baik, kita ke tayangan berikutnya. Nah, ini kayaknya nanti mungkin Pak William yang lebih bisa menjelaskan lah nanti. Ada profil resiko itu, resiko konservatif, moderate, agresif. Bagaimana cara berinvestasi sesuai dengan profil resiko kita gitu ya. Nanti kayaknya lebih pas kalau Pak William ini. Berikutnya, lanjut. Nah, investasi di pasar modal. Nah, ini kayaknya nanti juga Pak William aja lah ini yang lebih pasti. Jadi cuma detailnya seperti ini gitu ya. Nanti ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Kayaknya kalau saya kan konsep gitu ya. Nanti kalau Pak William kan sudah bisa sampai praktik gitu. Nanti monggo silakan. Jadi untuk berinvestasi di pasar modal bisa melalui instrumen ini, ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Baik, lanjut. Nah, ini juga sama, ini sebenarnya lebih konsep aja. Kalau saham berarti kita menjadi pemilik suatu usaha atau perusahaan terbuka gitu ya. Nah, kalau ini keuntungan saham contohnya, kalau ini Pak siapa ya, Pak Bejo punya warung bakso gitu ya. Ternyata butuh modal 8 juta, dia punya 1 juta. Maka dia mengajak 7 orang lain untuk menjadi investor. Maka masing-masing mempunyai usaha tersebut dengan ini modalnya 1 juta. Nah, ternyata di kemudian hari Pak Jo ini bisa, karena usahanya maju, punya 2 gerobak bakso. Jadi
nilainya sudah dari 8 juta menjadi 16 juta. Nah, pemilik modalnya juga otomatis menikmati keuntungan yang tadinya dia cuma modalnya dapat menanamkan modal 1 juta, sekarang sudah punya yang senilai 2 juta. Nah, ini namanya capital gain gitu ya. Modalnya naik karena usahanya berkembang pesat. Ini kalau reksadana sama, nanti akan lebih lanjut dengan Pak William mungkin. Jadi kalau reksadana, kalau saham itu pemilik usaha, kalau reksadana ini lebih ke kumpulan gitu ya. Kalau bakso kan salah satu usaha. Kalau reksadana mungkin punya food court gitu ya. Jadi di dalam food court itu ada bakso, ada soto, ada steak, ada macam-macam. Nah, tapi yang mengelola food court-nya kita berinvestasinya ke orang yang namanya manajer investasi. Jadi kita percayalah dikelola dengan baik, menjanjikan keuntungan yang bagus dan sebagainya, maka kita ya udahlah, saya menanamkan pengurus pot-pot gitu, dan nanti akan mendapatkan laporan dan imbal hasil dari pengelola keuangan yang kita percayakan. Ini terkait dengan reksadana. Baik, berikutnya ini securities crowdfunding, ini sesuatu yang baru. Ini kalau kalau di dalam fintech, Bapak Ibu rekan-rekan tahu pinjaman online atau pinjol gitu ya. Nah, kalau ini urun dana, prinsipnya sama gitu ya. Jadi kalau di peer lending ada lender, pinjam, kemudian ada platformnya, kemudian ada tadi lender, pemberi pinjaman, maaf, ada pemberi pinjaman, ada platform, ada peminjam. Nah, kalau securities crowdfunding ada namanya pemilik usaha, gitu ya, atau apa ya istilahnya? Kalau di saham kan perusahaan gitu ya, perusahaan terbuka. Kalau ini adalah pemilik usaha gitu ya. Ada pemodal yang di samping tadi, kalau pemilik usaha kan membutuhkan modal, kemudian ada platform. ECF-nya inilah yang menjadikan semblang gitu antara yang punya modal dengan yang pengusaha yang butuh modal. Nah, itulah yang disebut dengan securities crowdfunding. Ada beberapa dan aturan, monggo nanti silahkan dibaca. Tapi prinsipnya dia adalah mempertemukan antara yang punya usaha dengan orang yang punya modal gitu ya. Nah, nanti membentuk securities crowdfunding. Kalau di modal ini dilakukan di bursa. Nah, tapi karena ini crowdfunding gitu, menggunakan platform teknologi untuk mempertemukan antara pengusaha yang butuh modal dan modalnya. Baik, kita ke tayangan berikutnya. Ini contohnya saja ya, nanti ini ada penerbit, saya lupa namanya penerbit gitu ya, tapi usahanya itu penerbit ya. Kalau di dalam pasar nah, kemudian ada pemodal. Di tengah adalah platformnya. Modal sekarang kalau nggak salah ini masih 4 ya, mohon maaf. Baik, lanjut. Pak Yulianta, izin 1 menit lagi Bapak. Siap, mudah-mudahan selesai 1 menit. Nah, ini 1 menit aja bahwa itu dan rekan-rekan tidak takut berinvestasi di pasar modal karena ada namanya SPF, yaitu Securities Investor Protection Fund. Jadi kalau Bapak Ibu investasi di pasar modal dengan manajer investasi atau lembaga jasa keuangan yang ada di OJK, maka Bapak Ibu akan mendapat perlindungan. Ini sama seperti SPS, tapi ini LPS-nya untuk pasar modal. Prinsipnya seperti itu ya. Baik, detailnya seperti apa nanti bisa dibaca. Ke slide berikutnya. Tips berinvestasi, singkat aja ya. Yang saya perlu garis bawahi adalah bukan hasil utang, jadi jangan berinvestasi dari utang. Kemudian juga apa ya? Jangan terpengaruh rayuan influencer
artis dan sebagainya, tapi benar-benar belajar apa sih komponen investasi yang akan dipakai, gitu, instrumen investasi yang akan dipakai. Berikutnya, waduh, ini dibaca aja 2L, legal dan logis, karena kita di pasar modal ini ingat 2L, legal dan logis. Kalau nggak legal dan nggak logis jangan ikut. Next slide. Wah, ini nanti dibaca aja ya. Ke berikutnya. Ini juga dibaca saja, investasi ilegal. Lanjut, ini surat izin palsu atau sudah selesai ya? Mohon maaf, habis memang Pak Yulianto, boleh penutup Pak. Oke. Saya kira itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti monggo silakan kalau ada pertanyaan termasuk tadi yang ilegal ya. Monggo silakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Putri. Terima kasih Pak Yulian dari OJK. Saya minta aplaus virtual dulu dari rekan-rekan partisipan yang bergabung hari ini. Luar biasa. Ibarat restoran, sajian materi yang disajikan oleh Pak Yulian tadi itu ada di restoran Padang, Pak. Semua lengkap tersedia. Sampai saya aja ikut menikmati, ingin icip semua. Nah, karena tadi sudah disebutkan oleh Bapak, kalau berinvestasi itu di tempat yang legal dan logis. Salah satu platform yang tersertifikasi dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah Bibit, penyelenggara hari ini bersama dengan Trib Network. Jadi kayaknya Pak William ini sudah harus kita todong nih Pak. Tadi Bapak sudah sempat singgung urusan profil resiko, opsi saham, obligasi reksadana itu seperti apa, masing-masing keuangannya apa. Biarkan Pak William yang menerangkan. Pak William, waktunya sama 20 menit, silakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terkhusus Pak Yulianto dari OJK dan Pak Teguh dari Universitas Indonesia yang telah berkenan bersama-sama dengan kami Bibit selaku perwakilan dari industri untuk menyampaikan pesan-pesan literasi kepada teman-teman kita di seluruh Indonesia. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Yulianto bahwa artinya pekerjaan rumah untuk seluruh pihak di sektor jasa keuangan, baik itu regulator, pelaku, maupun akademisi, untuk mengingatkan masyarakat bahwa literasi keuangan itu penting dan bisa membantu mereka membuat keputusan investasi yang tepat. Itu adalah upaya-upaya yang masih harus kita gencarkan kini dan di masa yang akan datang. Mungkin Mbak Putri dari tim Tribun, apakah membantu untuk ada sedikit paparan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kami siapkan Pak William, karena tadi ada sempat disebutkan oleh Pak Yulianto, kalau belum kenal, baik kenalan. Betul sekali. Jadi ini kita mau berkenalan sedikit dengan Bibit dan juga dengan sebenarnya apa sih layanan atau produk yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Tentunya kami berani mengatakan demikian karena platform Bibit, aplikasi Bibit merupakan aplikasi yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK di dalam aktivitas operasionalnya sehari-hari. Oke, saya akan lanjutkan kepada pemaparan singkat pada sore hari ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tadi di dalam pemaparan yang diberikan oleh Bapak Yulianto, beliau sudah menyebutkan ada beberapa opsi investasi yang bisa diambil atau dipilih oleh teman-teman yang mungkin pada hari ini sedang bingung atau sedang berpikir kira-kira ketika punya uang kita harus investasi di mana ya, supaya yang nomor satu adalah uang yang kita miliki itu aman, dan yang kedua agar nilainya bisa berkembang. Nah, salah satu alternatif investasi yang teman-teman bisa pilih, khususnya untuk teman-teman yang masih pemula atau belum pernah misalnya berinvestasi di pasar modal sebelumnya, adalah reksadana. Karena apa? Karena sebagaimana yang Pak Yulianto katakan juga bahwa tadi dalam analogi food court ya Pak Yulianto ya, bahwa ketika teman-teman berinvestasi di reksadana, artinya teman-teman itu mempercayakan uang atau dana teman-teman kepada manajer investasi yang memang sudah profesional, dan kalau mereka bekerja sama dengan Bibit, mereka sudah diseleksi dengan sangat ketat, yaitu mereka harus punya lisensi, mereka harus punya rekam jejak yang baik, dan mereka harus terbukti sudah bisa mengelola dana nasabah
dengan efektif dan efisien sehingga memberikan timbal balik yang maksimal bagi para investor. Nah, pada kesempatan sore hari ini, Bibit hadir ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa reksadana ini adalah opsi yang sangat masuk akal, opsi yang sangat mudah, dan resikonya itu bisa diatur berdasarkan profil resiko dari teman-teman sekalian. Dan kalau kita bicara soal aplikasi Bibit, teman-teman sekalian, kita bicara soal salah satu fitur unggulannya, yaitu Robo-Advisor. Nah, Robo-Advisor ini bisa diibaratkan sebagai sebuah teknologi yang dikembangkan berdasarkan riset pemenang Nobel Ekonomi yang bisa membantu investor sekalian, baik investor pemula maupun investor yang sudah berpengalaman, untuk bisa melihat sebenarnya toleransi seseorang terhadap resiko investasi itu setinggi apa sih? Nah, ketika itu sudah didapatkan jawabannya, dari sini juga akan diberikan auto financial plan. Sehingga kalau misalnya teman-teman punya uang dengan jumlah tertentu, dan teman-teman bingung, saya harus membeli katakanlah reksadana pasar uang, reksadana obligasi, atau reksadana saham, dengan proporsi berapa persen ya, dan mungkin kita bingung. Nah, Bibit dengan Robo-Advisor bisa membantu teman-teman sekalian. Dan juga ketika teman-teman melakukan penjualan, misalnya, reksadana tertentunya sedang nilainya naik, dan teman-teman ingin mengambil keuntungannya. Teman-teman menjual reksadana tersebut, dan Robo-Advisor Bibit akan membantu melakukan auto rebalancing. Artinya adalah apa yang terjadi dengan portofolio investasi teman-teman, itu oleh Robo-Advisor Bibit akan diatur sedemikian rupa supaya tetap efektif dan bisa mencapai tujuan keuangan teman-teman sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan sederhananya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ketika Bapak Ibu dan teman-teman menggunakan Bibit, ini ada 6 jenis pertanyaan yang perlu dijawab oleh teman-teman secara jujur, sehingga dari jawaban ini akan terlihat apakah teman-teman itu adalah seseorang yang katakanlah tidak terlalu berani ambil resiko, atau berani ambil resiko keuangan dengan toleransi yang sedang-sedang saja, atau yang sangat berani mengambil resiko karena ada gium dalam dunia investasi bahwa ada high risk, ada high return. Jadi ketika teman-teman punya toleransi yang cukup tinggi terhadap resiko investasi, maka biasanya kemungkinan keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan juga akan lebih tinggi dibandingkan yang resikonya lebih rendah. Nah, ini 6 pertanyaan yang sudah seragam, teman-teman, bisa dijawab oleh siapapun yang menggunakan aplikasi Bibit di awal. Dan juga, teman-teman sekalian, kami percaya bahwa upaya-upaya edukasi dan literasi ini tentu dilakukan oleh seluruh penyelenggara atau pelaku industri di sektor jasa keuangan. Dan saya yakin juga bahwa Pak Yulianta dan tim di OJK mendukung seluruh inisiatif yang baik. Dan terima kasih sekali lagi Pak pada kesempatan sore hari ini bersama dengan Bibit. Jadi kami mohon izin juga untuk menyampaikan sedikit keunggulan dari Bibit ya Pak ya, kepada teman-teman sekalian, bahwa teman-teman kalau menggunakan aplikasi Bibit, teman-teman bisa dengan mudah mulai investasi reksadana. Dan juga kami sudah terintegrasi dengan pelaku-pelaku atau pemain-pemain lain di ekosistem digital, katakanlah bank ataupun fintech, yang bisa mempermudah teman-teman di dalam menabungnya. Jadi nggak perlu repot-repot kalau teman-teman sudah punya rekening bank atau menggunakan katakanlah e-wallet. Nah, itu sudah sangat mudah dan kami sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan banyak sekali pelaku-pelaku lainnya dan terus berkembang, kami terus jajaki. Dan juga kalau teman-teman misalnya punya masalah konsistensi di dalam berinvestasi, kami punya fitur auto debit yang jumlahnya bisa disesuaikan dengan kemampuan dan tujuan keuangan teman-teman sekalian, sehingga katakanlah setiap pekan atau setiap bulan teman-teman bisa diingatkan oleh Bibit untuk menabung jumlah sekian yang sudah teman-teman sepakati atau set sebelumnya. Dan juga di Bibit, teman-teman, kalau teman-teman sekalian punya tujuan keuangan yang melibatkan banyak orang, teman dan anggota keluarga di dalam tujuan keuangan tersebut, misalnya liburan, atau membeli kendaraan, atau membeli properti, atau misalnya teman-teman yang sedang berencana untuk menikah dengan pasangannya,
itu bisa menggunakan fitur bibit bareng. Artinya di dalam satu portofolio investasi yang bisa dilihat bersama-sama oleh maksimal 10 orang di dalam portofolio tersebut melalui aplikasi bibit, teman-teman tuh bisa nabung sama-sama. Jadi misalnya tujuan keuangannya adalah sekian juta rupiah. Nah, teman-teman bisa sama-sama menabung, siapa yang punya uang lebih boleh masukkan ke dalam portofolio tersebut tanpa harus ketemu. Jadi di rumah masing-masing juga bisa dilakukan. Dan ini biasanya menambah semangat teman-teman pengguna kami, khususnya yang milenial, karena kita sudah hampir sampai nih tujuan keuangannya. Sedikit lagi kebeli nih tujuan kita. Kebeli nih tiket, misalnya kita mau liburan ke kota-kota yang indah di seluruh Indonesia. Ini bisa menggunakan fitur bibit bareng. Jadi kalau nabung investasi tidak harus sendirian. Dan juga teman-teman sekalian, kami juga menjual atau menawarkan produk investasi reksadana itu tidak hanya yang konvensional, tapi juga yang produk syariah. Jadi artinya untuk teman-teman yang punya concern atau punya peminatan khususnya untuk yang reksadana syariah, ada banyak sekali produk yang bisa dipilih di bibit. Dan kami terus mendengarkan pengguna kami, menghadirkan layanan produk dan fitur yang memang relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh para pengguna. Dan terima kasih juga apabila pada kesempatan sore hari ini ada perwakilan dari Kementerian Keuangan RI yang datang. Pada awal tahun 2022, Bibit sudah ditunjuk sebagai mitra distribusi penjualan surat berharga negara. Jadi kalau teman-teman tadi menyimak apa yang Pak Yulianta sampaikan lewat paparan beliau mengatakan bahwa obligasi negara gitu ya, itu adalah salah satu produk investasi yang aman dan bisa dicocokkan dengan profil resiko ya teman-teman. Dan kabar baiknya untuk membeli obligasi tersebut, surat berharga negara, baik yang konvensional maupun yang syariah, itu sudah bisa lewat bibit juga. Jadi ini adalah sebuah berkat yang sangat besar untuk kami. Kami dinilai cukup baik, kami dinilai cukup kredibel oleh Kementerian Keuangan, oleh karena itu diberikan kesempatan sebagai mitra distribusi SBN. Dan teman-teman, saya sedikit mengulang saja apa yang Pak Yulianta juga sudah katakan, bahwa kalau investasi itu kita perlu melakukannya sesegera mungkin. Kalau simpelnya adalah hari ini dan di sini. Karena yang kita lawan itu adalah waktu, yang kita lawan adalah inflasi. Tadi contoh yang diberikan adalah harga sebuah burger. Dari tahun 97 itu harganya masih di bawah Rp10.000, di tahun 2020 itu harganya sudah hampir Rp40.000. Dan itu, kita bisa perkirakan harganya masih akan terus naik. Dan itu tidak hanya persoalan sebuah burger, juga persoalan bagaimana misalnya mempersiapkan pendidikan untuk kita, kalau kita orang tua muda, untuk anak-anak kita di masa mendatang, mempersiapkan hunian impian, mempersiapkan kendaraan misalnya, atau dana darurat, dana untuk kesehatan, yang punya kecenderungan harganya itu selalu naik. Jadi kenapa investasi harus hari ini? Karena kita mempersiapkan agar kita punya waktu yang cukup dan bisa mengalahkan inflasi tersebut. Dan yang kedua adalah soal faktor alamiah manusia. Tentunya setiap orang yang bekerja, berkarir, berwirausaha, maupun berkantor secara profesional, baik itu bekerja di sektor swasta maupun pemerintahan, kita tidak bisa lari dari faktor alamiah manusia, bahwa pada satu titik manusia pasti akan pensiun, mungkin akan ada gangguan kesehatan dan semacamnya. Dan juga ketika kita berinvestasi, kita mencoba supaya ketika ada masa-masa ketika kita tidak produktif atau kurang produktif atau terganggu produktivitasnya, ada uang yang bekerja untuk kita selaku investornya. Oleh karena itu, berinvestasi hari ini merupakan keputusan yang bijaksana dan tidak ada sisi negatifnya, teman-teman sekalian. Dan juga ini yang selalu menjadi isu besar di tengah-tengah masyarakat Indonesia menghadapi misalnya berapa banyaknya influencer atau orang-orang yang mendadak menjadi panutan dalam tanda kutip, dan mereka memamerkan kekayaan, mereka mengatakan bahwa untuk kaya itu caranya instan dan segala macam, dan mereka punya pengikut yang cukup banyak di sosial media dan bisa menginfluence banyak orang. Nah, kita bersama-sama di sektor jasa keuangan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bersama dengan regulator, bersama dengan akademisi, bersama dengan masyarakat dan media juga, investasi bodong ini selalu menjadi kompetitor utamanya Bibit.
menjadi kompetitor utamanya teman-teman pelaku industri. Jadi kalau sesama pelaku industri itu kami istilahnya bersaing tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak apa-apa, mau pilih bibit atau yang lain, itu bukan masalah. Selama platformnya sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Tapi kalau yang namanya investasi bodong, ini kompetitor utamanya seluruh pelaku industri. Nah, teman-teman jangan sampai lagi menjadi korban atau ada teman dan anggota keluarga teman-teman sekalian yang kehilangan uangnya, apalagi hasil kerja kerasnya bertahun-tahun, untuk investasi bodong yang menggunakan cara-cara yang salah dan tidak bertanggung jawab untuk mengelabui teman-teman semua. Dan teman-teman, ini adalah checklist yang sangat sederhana tapi cukup powerful yang perlu teman-teman sikapi, renungkan sebelum memilih produk investasi atau di mana lakukan investasinya. Bahwa pastikan layanan platform aplikasinya berizin dan diawasi oleh regulator, termasuk oleh OJK. Cek di website OJK-nya, cek di website regulatornya. Kalau kita mengatakan kita berizin, kita diawasi, jangan telan bulat-bulat teman-teman. Cek, pastikan, tanya teman-teman lain, tanya ke OJK, sama seperti yang tadi Pak Yulianta sudah katakan, bahwa kalau memang sudah yakin, seyakin-yakinnya, baru mulai berinvestasi di platform tersebut. Apabila meragukan, masih ada kok platform yang sudah sangat jelas, tidak abu-abu gitu ya. Dan yang kedua adalah teman-teman perlu sekali lagi membuat, berpikir, memutuskan sesuatu itu dengan akal sehat. Kalau memang sesuatu yang terlihat kok sepertinya mudah sekali ya menjadi kaya secara finansial. Kok mudah sekali ya, kita tidak perlu misalnya keluar kamar, cukup dengan laptop atau dengan smartphone kita, uang akan bekerja, tapi hasilnya tidak masuk akal. Hasilnya kok seperti, pokoknya nggak bisa diterima dengan pemikiran kita yang biasa gitu ya. Itu kita boleh mulai curiga, mengecek perizinannya lagi, bertanya kepada OJK, bertanya kepada regulator, bertanya kepada orang-orang yang memang mungkin sudah lebih berpengalaman. Dan juga teman-teman, tadi kenapa saya mengatakan atau meletakkan slide reksadana di awal, karena reksadana ini adalah sebuah produk investasi yang sejatinya sangat mudah dipahami dan tidak perlu pengetahuan yang mendalam untuk bisa mengikutinya. Karena kita terlepas dari pengetahuan kita sebesar apapun, sedalam apapun, kita sudah dibantu oleh manajer investasi yang memang kredibel dan punya rekam jejak yang baik di bidangnya. Nah, ini adalah tugas bibit untuk terus menyeleksi manajer investasi yang baik yang mana, produk investasi yang dikeluarkan oleh manajer investasi tersebut yang mana, yang bisa memberikan hasil yang optimal yang mana, mendukung tujuan keuangan teman-teman yang mana, dan kami masukkan ke dalam aplikasi bibit. Itu adalah tugas utama kami, sehingga kami bisa memastikan bahwa seberapa besar atau kecil pun nilai investasi yang teman-teman investasikan di bibit, itu bisa berkembang, bertumbuh, dan memberikan timbal balik yang memang cukup baik juga. Dan sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa upaya-upaya seperti yang kita lakukan pada sore hari ini dengan Pak Yulianta dari OJK, dengan Pak Teguh dari Universitas Indonesia, kami mohon izin Pak, terima kasih sekali lagi, dan juga mohon dukungan terus Pak, karena tidak hanya berhenti pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan kita dapat terus bekerja sama, kita dapat terus berkolaborasi Pak, sampai di Indonesia ini sudah tidak ada lagi jatuh korban yang kena investasi bodong, dengan skema-skema dan dengan segala gimmick pernak-pernik yang mentereng yang bisa mengelabui masyarakat kita. Itu harus terus kita lawan ya Pak ya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan inisiatif ini secara rutin maupun bentuk-bentuk yang lainnya. Dan juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kami walaupun masih kecil, kami sudah lakukan lebih dari 80 sesi edukasi publik di tahun 2021, dan di tahun 2022 kami akan terus tingkatkan, kami akan terus intensifkan dengan berbagai topik yang memang memberikan pengetahuan kepada teman-teman sekalian tentang apa yang menjadi core service dari kami, yaitu reksadana. Kami juga baru-baru ini melakukan diskusi publik. Kami membuat video, kami lakukan di sosial media supaya ada interaksinya mengenai SBN. Sebagaimana yang tadi saya katakan, kami dipercaya oleh Kemenkyu sebagai mitra distribusi SBN. Dan kami hanya berkomunikasi melalui saluran resmi dari perusahaan. Ini yang ada centang birunya, Bapak, Ibu, dan teman-teman.
dan kami juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi OJK, bahwa SWI OJK sudah membantu Bibit memberantas akun-akun di sosial media yang mengatasnamakan Bibit, yang menggunakan cara-cara yang tidak Bibit lakukan untuk mengelabui orang lain. Jadi kami terus bersurat, terus berkorespondensi dengan SWI OJK setiap bulannya, Bapak Ibu dan teman-teman, dan mudah-mudahan bagi akun-akun bodong ini yang mengatasnamakan Bibit bisa segera diberantas lagi. Karena memang mati satu tumbuh 1000, tapi ini tidak menyurutkan optimisme kami untuk terus membantu regulator juga menciptakan satu ekosistem jasa keuangan yang sehat. Dan kami ingin menjadi pelaku industri yang memang comply, yang tunduk pada seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh regulator. Dan juga Bapak Ibu dan teman-teman, kalau memang misalnya menemukan ada tawaran-tawaran yang sekiranya tidak masuk akal atau mengatasnamakan Bibit, teman-teman jangan langsung percaya ya. Silakan hubungi langsung setelah mendownload aplikasi Bibit, live 24/7 customer support kami. Jadi ini akan dibalas 7 hari seminggu. Kalau memang ingin mengecek apakah ada grup demikian yang mengatasnamakan Bibit, apakah itu sah atau tidak sah, apakah itu legal atau ilegal, apakah itu mencatut nama, ini silakan langsung ditanyakan kepada kami. Kami dengan senang hati akan membantu teman-teman sekalian. Dan juga sebagai pilar keempat dari demokrasi, saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa peran media massa, dalam hal ini Tribun News dan Tribun Networks, dan juga teman-teman media lain di seluruh Indonesia, baik yang tingkat nasional maupun lokal, itu adalah mitra strategis kami dalam menyampaikan pesan-pesan literasi ini. Dan juga apa yang kita lakukan sore hari ini, seluruh pesan yang kita sampaikan, yang kita dapatkan, apa action plan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, akan kami pastikan ini bisa diliput seluas-luasnya oleh media massa di Indonesia, karena kalau memang ada kabar baik ya harus kita syiarkan, dan itu sudah menjadi komitmen dari Bibit, Bapak Ibu dan teman-teman, untuk terus bersama-sama dengan pemerintah dan akademisi menyampaikan pesan literasi kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Yulianta, Pak Teguh atas perhatiannya, dan teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada Mbak Putri. Oke, terima kasih. Ini saya dipersilahkan oleh moderator untuk presentasi duluan. Oke, mungkin akan saya sharing terkait dengan tadi dari saya melengkapi aja, mengamini apa yang disampaikan oleh Pak OJK dan dari Bibit. Mungkin saya lebih dari perspektif dari akademisi dan juga melihat konteks Indonesia dari konteks yang lebih besar, bagaimana dibandingkan dengan dunia gitu. Makasih undangannya dari Tribun News dan untuk hari ini. Intinya saya ingin menyampaikan sedikit bagaimana isu pentingnya literasi dan inklusi keuangan generasi muda di Indonesia. Mungkin kita sering melihat yang gambar seperti ini ya hari-hari ini terkait dengan crazy rich yang bikin crazy kita semua. Akhirnya intinya ini kan awal-awal orang terlalu terpesona ya dengan berbagai macam anak muda yang Doni Salmanan ini nggak sekolah, nggak ini, terus tahu-tahu jadi kaya raya, ngasih duit ke sana kemari gitu. Ini yang juga bisa bahaya bagi masyarakat, di mana ketika literasinya rendah, tadi disampaikan oleh presentasi dari OJK, data OJK menunjukkan bahwa literasi kita rendah, tapi inklusi kita tinggi. Itu artinya kan semangat orang untuk berpartisipasi sektor keuangan tinggi tanpa mengetahui knowledge yang benar gitu. Intinya yang perlu kita pahami dari gambar seperti ini adalah mungkin bagi anak-anak muda atau kita semua adalah yang ada itu mie instan, tapi kaya instan itu nggak ada gitu. Nanti kaya instan kan kemarin kaya habis itu langsung masuk penjara gitu. Ini yang mungkin juga kita harus hindari, hal-hal yang instan kaya mendadak itu sebenarnya nggak ada, semuanya ada risiko dan pelan-pelan harus kita pelajari. Tapi kenapa sih mungkin saya sedikit banyak menyampaikan dari sisi teoretikal bagaimana literasi keuangan itu penting. Literasi itu apa sih? Kombinasi dari awareness, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku seseorang dalam membuat keputusan finansial yang pada tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan di sektor keuangan, di bagian keuangan. Nah, bagaimana sih sebenarnya literasi keuangan ini berperan penting di dalam kesejahteraan? Mungkin ini sedikit saya mencoba sedikit teoritis, tapi semoga hanya memberikan gambaran aja bahwa secara teoritis itu literasi keuangan itu penting karena
kalau kita melihat dari capability approach-nya Amartya Sen itu penting dalam arti bagaimana sebuah input itu menjadi output. Artinya gini, input itu maksudnya kita bekerja, punya gaji, punya uang, punya gaji bulanan, macam-macam. Tapi apakah gaji itu bisa memberikan kesejahteraan nggak sih di masa depan atau masa kini dan masa depan? Artinya kalau punya gaji langsung dihabiskan sekarang kan ya kita nggak bisa menyiapkan masa depan kita ketika misalnya kita pensiun. Makanya yang di tengah itu bagaimana gaji itu bisa memberikan kesejahteraan bagi kita masa kini dan masa depan, itulah kebutuhan kita mengenai financial literacy itu penting. Bagaimana mengatur pendapatan itu agar kita bisa menjaga kesejahteraan kita masa kini sampai masa depan. Ini hanya sedikit gambaran bahwa ada teoritisnya loh, gitu loh, bahwa financial literacy itu sangat penting sekali di dalam mengkonversi apa yang kita dapatkan, misalnya pendapatan, menjadi sebuah kebahagiaan atau kesejahteraan yang berkelanjutan di masa kini dan masa depan. Nah, bagaimana komponen dari literasi, mungkin juga sudah disampaikan, tapi cuma merefresh saja bahwa hal ini terkait dengan literasi itu menyangkut 3 hal, yaitu yang pertama adalah knowledge, yaitu pengetahuan dasar tentang keuangan, misalnya suku bunga, risiko, inflasi. Yang kedua adalah terkait dengan perilaku, behavior ini adalah perilaku aktif dalam hal misalnya menabung, memilih financial product, merencanakan pengeluaran di masa depan, dan yang terakhir adalah terkait dengan sikap kita atau preferensi kita terhadap kondisi jangka pendek maupun jangka panjang. Ini hanya adalah gambaran aja, tetapi saya ingin memberikan gambaran. Di Indonesia itu tuh cukup unik. Ini saya cukup surprise ya. Financial literacy di Indonesia skor yang dari 3 komponen tadi itu di Indonesia dari OECD, ini beberapa negara yang masuk OECD lah, negara maju dan berkembang, emerging itu disurvei. Financial literacy di Indonesia itu cukup tinggi gitu loh, jauh lebih tinggi dibandingkan dari sisi pengetahuan macam-macam. Indonesia itu termasuk cukup tinggi ya dibandingkan dengan Korea, dengan yang lain-lain. Ini saya cukup surprise juga. Ini dari OECD. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah Indonesia ini cukup unik dibandingkan negara yang lain. Yang Prancis, Malta, Thailand jangan yang paling bawah, jangan jangan dibandingkan. Tetapi di Indonesia ini cukup unik dibandingkan negara lain. Indonesia ini financial literacy-nya cukup bagus, tapi unik. Karena apa? Dimanapun di dunia ini rata-rata itu knowledge-nya lebih tinggi, pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan perilaku maupun sikap. Tapi di Indonesia ini unik. Pengetahuannya nggak begitu tahu, tapi behavior dan attitude-nya sangat-sangat aktif di dalam ibaratnya di dalam literasi ini. Ini yang menurut saya itu tadi, ini jangan-jangan suka mengendarai motor tapi nggak punya SIM, ibaratnya nggak punya pengetahuan. Ini menjadi PR. Nah, sehingga ini karena pengetahuan rendah inilah rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Investasi bodong lah, yang dulu misalnya ada kasus first travel lah. Itu kan karena apa? Semangat orang untuk menabung, semangat orang untuk mendapatkan keuntungan tidak dibarengi dengan pengetahuan. Ini adalah case unik di beberapa kalau dilihat dari berbagai data ini dari OECD menunjukkan bahwa Indonesia unik. Pengetahuannya kurang tapi semangatnya membara. Nah, ini yang mungkin perlu nanti ke depan perlu tadi literasi itu pengetahuan bagian knowledge ini penting. Nah, kalau dalam konteks inklusi keuangan di Indonesia saya rasa sudah cukup ini ya, rata-rata mereka orang di Indonesia itu sudah aware lah dengan produk-produk finansial dan sudah membeli at least memiliki satu produk finansial. Ini kalau dari konteks perbandingan dengan dunia lain di Indonesia, financial literacy-nya cukup tinggi, inklusi keuangannya masih relatif rendah. Nah, bagaimana dengan konteks di dalam tadi surveinya OJK, saya menindaklanjuti bahwa terlihat bahwa literasinya alhamdulillah naik. Tapi kenaikan literasi itu tidak setinggi kenaikan inklusi. Ini juga menjadi tanda tanya kalau di dalam konteks akademis ya. Berarti kan inklusi itu kan orang yang langsung berpartisipasi. Coba orang yang berpartisipasi dari 2016 ke 2019
itu kan hampir 9%. Sedangkan literasinya hanya naik ya sama lah 9% juga udah cukup bagus lah. Artinya memang literasinya kita nggak setinggi lah, masih setengah kurang lah. Gitu. Tapi inilah yang menjadi penting bahwa inklusi jauh lebih dibandingkan literasi, maka peningkatan literasi ini akan mengoptimalkan manfaat dari inklusi keuangan itu sendiri. Sehingga perlu enhelik lah, kalau saya nggak ngomong hanya pemerintah di sini OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, swasta tadi ada Bibit, masyarakat dan dunia pendidikan perlu. Intinya ini di Indonesia itu PR-nya adalah praktek dulu teorinya atau pengetahuannya kurang. Nah ini menjadi rentan tadi investasi bodong yang ada. Nah bagaimana artinya kita nggak mau kita fokusnya harus generasi muda, bahwa Indonesia ini dari financial fitness index dari Bank NIISP surveinya menunjukkan bahwa Indonesia ini generasi mudanya itu masih jauh lah dibandingkan dari Singapura. 85% anak-anak generasi muda ini tidak sehat secara finansial. Ini bahaya ya. Kalau kita dalam konteks bonus demografi ini bahaya karena generasi muda kita adalah jadi backbone, jadi penentu utama masa depan kita. Karena generasi muda sekarang mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang mengendalikan atau menjadi aktor penting di dalam pemerintahan maupun pasar keuangan, ataupun perekonomian Indonesia di masa depan. 46% memiliki perencanaan keuangan, tapi 16% tidak memiliki dana darurat. Nah, mungkin ini yang muda-muda juga modal bismillah gitu, atau bismillah minta orang tua nanti. Nah ini yang perlu itu ya, generasi muda bagaimana. Saya dengan sangat senang sekali tadi literasi atau partisipasi inklusi dari generasi milenial di pasar saham maupun di pasar capital market naik drastis. Tapi dari situ mungkin kita perlu cek apakah literasinya benar nggak dengan data-data yang ada tadi. Nah ini karena generasi muda akan menjadi faktor penentu dalam akumulasi modal untuk pembangunan di masa depan. Generasi muda yang penting. Sehingga mungkin jargon yang mungkin makanya saya coret ini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu mungkin sudah nggak bisa lagi kita pakai gitu. Artinya kita harus hati-hati, harus planning lah masa depan kita. Ini yang mungkin perlu kita tanamkan juga kepada generasi muda. Ya uang itu sebenarnya cukup untuk hidup, tapi kalau untuk gaya hidup itu belum tentu bisa cukup gitu. Nah tadi mungkin karena tergiur dengan crazy rate yang bikin crazy, akhirnya tadi bisa jadi tidak rasional gitu. Sehingga yang perlu kita adalah generasi cerdas berinvestasi bagi generasi muda. Yang perlu satu cek adalah legalitas ya. Tadi saya senang ada Bibit dan juga ada platform-platform lain yang menawarkan. Juga ada harus asas rasional ya. Rasional ini dalam investasi itu harus rasional gitu. Harus membandingkan antara manfaat sama risiko. Ya tadi mungkin crazy rate itu hanya mendorong mengkampen mengenai manfaat tapi melupakan risiko. Tapi juga harus dipikirkan mengenai berkelanjutan ya. Ini juga generasi muda ya. Saya mendorong balance untuk hidup masa kini dan masa depan gitu. Jangan hanya masa depan semuanya dipikirkan, tapi jangan masa kini semuanya dipikirkan gitu. Ya ini yang mungkin perlu dipikirkan. Mungkin ini ada sedikit mengenai gambaran mengenai investasi, different type dari investasi itu macam-macam. Bisa jadi walaupun ini rata-rata di pasar ada meganya saham, ada mutual fund, ada emas, ada perlindungan atau pensiun atau deposito, ada SBN, ada macam-macam. Tapi juga ada mungkin investasi tanah, investasi yang lain-lain itu bisa aja. Tetapi kan kalau investasi tanah Anda butuh modal yang cukup besar sekali. Nah, dengan adanya platform-platform seperti Bibit dan juga sekarang banyak kita pesan saham bisa online gitu. Ini memudahkan partisipasi dari generasi muda. Tetapi dalam investasi ini juga harus ada pahamlah mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Intinya adalah investasi sedini mungkin dengan investasi yang berbiaya rendah. Tetapi dalam investasi itu juga harus punya dana cadangan ya, minimal 6 bulan untuk hidup. Anda juga harus tahu investasi yang Anda lakukan. Kalau memang Anda nggak bisa investasi langsung, bisa dengan tadi dana reksa, menitipkan uang kita kepada ahlinya.
Dan intinya Anda harus mengedukasi diri Anda sendiri. Yang nggak boleh dilakukan adalah don't buy and sell stock frequently. Ini artinya sebenarnya jual beli saham yang sifatnya untuk spekulasi ya, jual beli. Tapi yang kedua adalah jangan menempatkan investasi Anda dalam satu keranjang, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Anda bisa memitigasi, misalnya ada stok, ada time deposit atau deposito dan yang lain-lain. Dan itu tadi disampaikan ya, jangan ambil utang untuk investasi gitu. Artinya ya boleh, tapi sebaiknya untuk pemula enggak lah gitu loh. Karena biasanya ya utang kan harus membayar return kan. Kalau misalnya return dari investasi Anda yang enggak fix, rata-rata ya susah untuk mengembalikan gitu. Kalau Anda mengambil utang di bank terus untuk investasi deposito, pasti rugi karena bunga deposito pasti lebih rendah dari utang pinjaman. Ya jangan selalu mengecek investasi Anda setiap hari. Ini bikin stres gitu. Kalau misalnya saya ngecek, saya mencoba-coba juga ini sebagai pengajar kan saya harus tahu bibit itu seperti apa gitu. Saya juga ngecek gitu. Kalau tiap hari nanti bisa jadi jantungan. Nah, karena kalau naik turun seneng, kalau turun sedih, naik seneng gitu kan, hidup ini fluktuasi. Ini adalah salah satu alur yang bagaimana kalau kita misalnya mengedukasi atau bagaimana kalau kita mau investasi stok. Yang pasti yang pertama adalah harus ada planning ya, bagaimana Anda memplanning mengenai masa depan, isu keuangan atau yang lain-lain. Dan yang kedua adalah harus ada assessment terkait dengan risiko yang risiko kita dan risiko bagaimana kita pribadi mentolerir risiko lah artinya. Dan yang kedua adalah risiko dari stok yang tempat usaha atau tempat yang kita berinvestasi. Yang pasti harus lakukan riset ya. Riset itu bagaimana tahu lah, jangan hanya misalnya satu arah gitu, misalnya informasi dari siapa gitu. Tapi kita harus cek juga karena informasi sekarang semakin banyak. Yang berikutnya adalah use technical. Artinya juga ya harus Anda melihat mengenai kinerjanya seperti apa ini itu. Dan yang berikutnya baru ambil saham. Nah, bagaimana peran perguruan tinggi? Kami dari perguruan tinggi juga yang pasti mata kuliah itu kita perkuat dari sisi perkuliahan formal, dan kita juga sekarang mendorong bagaimana ada gamification misalnya di dalam investasi atau apapun. Artinya kita melatih kan sekarang gaming itu ini, dan juga memfasilitasi mengenai berbagai macam, ada di kami itu ada pojok bursa, ada dana reksa, ada macam-macam, ada offline kantornya yang orang bisa datang, bisa melihat mahasiswa itu. Dan di kalangan mahasiswa kita ini sudah sampai tahun acara ICMMS ini ya, Indonesian Capital Market Student Society ini sudah yang ke-21 tahun ini. Artinya kita sebenarnya sudah melakukan edukasi, mahasiswa kita ini sudah berpartisipasi aktif di dalam kegiatan edukasi literasi ini sudah berjalan lebih dari 2 dekade. Tetapi itu tadi kembali lagi memang perlu usaha masif ya, nggak hanya satu pihak tapi berbagai pihak untuk bergandeng tangan untuk mendorong financial literasi yang pada ujungnya adalah untuk kesejahteraan kita semua. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, terima kasih banyak sudah menyajikan dengan singkat, padat, dan menggigit ini ketiga narasumber. Kita berikan aplaus untuk ketiga narasumber. Aplaus virtual dari tempat kita berada saat ini. Terima kasih. Baik, kalau tadi semua aspek sudut pandang sudah disajikan, berarti sekarang tiba waktunya untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Ini panitia sudah menyiapkan voucher bibit senilai Rp250.000 untuk 4 penanya terbaik. Jadi kami mau haturkan terima kasih dulu untuk bibit. Kami akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama, apakah beliau ini masih SMP atau bekerja di SMP nasional atas nama Jamiatul Ulfa? Untuk mengetahui sebuah grup atau platform itu bodong atau tidak, adakah ciri khusus pada platform atau grup tersebut? Ini pertanyaan ditujukan untuk OJK, Pak Yulianta. Mohon direspon terlebih dahulu. Karena tadi bagian itu tuh yang ditunggu-tunggu nih Pak, ciri-ciri investasi bodong. Baik, ini terkait dengan grup ya.
terkait dengan grup, kan ada beberapa penawaran yang ditawarkan melalui Telegram gitu ya, atau yang paling mudah itu Telegram, tapi bisa juga WhatsApp. Ya. Gini, untuk Mbak Jamiatul Ulfa, ya, prinsipnya OJK melarang, nih ya, didengarkan ya, OJK melarang menggunakan sarana komunikasi pribadi untuk pemasaran, kecuali ya sudah diberikan izin oleh konsumennya. Contoh, saya misalnya adalah konsumennya bibit, dan saya pada waktu buka form untuk menjadi konsumen bibit dulu ada centang, dengan ini saya bersedia menerima materi marketing gitu misalnya. Nah, kalau saya sudah centang, boleh tuh bibit mengirimkan ke saya. Atau misalnya adik-adik yang punya tabungan gitu ya, pada waktu buka tabungan biasa ada tanda tangan kan, dan di sana ada form. Dengan ini saya menyetujui untuk memperoleh materi terkait dengan promosi perusahaan gitu. Nah, itu berarti sudah diberikan izin dan boleh mereka menggunakan misalnya WhatsApp. Kalau SMS kayaknya jarang juga ya, WhatsApp biasa yang paling penting, yang paling digunakan. Ini, jadi kalau tidak ada izin pasti ilegal. Ya, jadi misalnya nih dapat telegram dari durian runtuh misalnya, itu pasti ilegal karena kan saya nggak pernah jadi konsumennya durian runtuh. Atau saya dapat uang dari Dana Malaikat misalnya, loh saya nggak pernah jadi konsumennya Dana Malaikat gitu. Nah, pasti kalau menggunakan Telegram atau WhatsApp itu kemungkinan besar ilegal. Saya bukan konsumennya, tiba-tiba dikirim itu. Kecuali saya adalah nasabah bank itu, saya adalah investor di reksadana dan sebagainya, terus saya dapat dari perusahaan sekuritasnya, ya kemungkinan saya sudah memberikan izin gitu ya. Nah, jadi kalau ditawarkan oleh yang tidak kita kenal melalui sarana pribadi, apa SMS, Telegram atau WhatsApp, kemungkinan besar itu adalah ilegal. Udah, itu aja yang diingat. Kalau kita nggak kenal tiba-tiba masuk ke kita, kemungkinan ilegal. Udah. Nggak kenal harus waspada, kenal pun harus cross check ya Pak ya, kalau perlu double check. Karena khawatirnya kalau ada pihak-pihak yang memanfaatkan gitu kan. Nah, ini menarik karena nyambung sama ini pertanyaan dari Pak Bagus Solihin. Apakah Bibit membuat grup Telegram? Karena produk yang ditawarkan tidak seperti yang disampaikan oleh Pak William tadi. Pak William menjawab pertanyaan ini, silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perlu kami klarifikasi bahwa memang Bibit ini ada grup Telegramnya, dan grup Telegramnya itu sudah centang biru alias sudah official. Dan kalau untuk bergabung di grup Telegram itu teman-teman bisa lihat langsung link untuk bergabungnya di aplikasi Bibitnya. Jadi kalau misalnya dapat linknya mungkin di-share sama teman atau nomor yang tidak dikenal, itu harus double check lagi. Dan juga apa yang kami lakukan di dalam grup Telegram itu adalah memberi satu kesempatan bagi pengguna untuk sharing ilmu juga kepada yang lain. Misalnya mereka, oh saya menggunakan analisis semacam ini untuk menentukan bahwa, oh ternyata produk yang saya pilih ini hasilnya maksimal loh, ini cara berpikir saya, misalnya gitu ya. Nah, itu juga akan kami moderasi. Artinya kalau misalnya ada informasi yang kami nilai sudah keluar dari istilahnya apa ya, SOP-nya Bibit gitu ya, sudah tidak seperti itu akan kami hapus. Karena tidak boleh menyesatkan pengguna yang lain. Apalagi banyak sekali pengguna pemula di dalam grup tersebut. Jadi memang dari cara mendapatkan link Telegramnya juga, dan juga dari kontennya itu sudah kami seleksi sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya dapatnya nanti grupnya, entah invite-nya dari mana, ya, itu silakan di double check lagi ya. Kalau pengen double check, harus download dulu aplikasi Bibit supaya tahu link Telegram yang tepat itu memang hanya tersedia dan informasinya tersedia di platform Bibit. Begitu ya Pak William ya? Betul, betul. Okay. Kalau memang sudah download dan ingin cek lagi, bisa langsung chatting aja di live chatnya. Baik, izin ini menyampaikan informasi Pak Teguh, setelah ini ada agenda penting lain yang harus dilanjut ya Pak. Satu pertanyaan terakhir untuk Pak Teguh nih, kebetulan nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Dari kawan kami Emma Daniswara. Apa beda investasi dengan menabung, dan sebaiknya berapa banyak uang yang dikeluarkan apabila kita mengawali investasi? Ini Pak Teguh boleh memberikan pandangan sebelum nanti saya lempar ke Pak William dan Pak Yulianta. Silakan Pak Teguh. Sebenarnya ya menabung itu adalah bagian dari investasi ya. Artinya kan ini cuma pilihan aja kalau menabung. Ya mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Yulianta dan juga Mas William bahwa
menabung itu adalah bagian dari sebenarnya kan kita tidak menggunakan semua uang yang kita miliki sekarang dengan tujuan di masa depan kan. Nah, sedangkan menabung itu adalah salah satu mekanisme awal buat pemula untuk pembelajaran ya. Menabung itu adalah bagian dari investasi. Nah, sebenarnya kalau dalam tabungan itu kan macam-macam ya. Kalau misalnya kita pakai deposito mungkin imbal hasilnya atau imbal hasil ya kalau saya ngomong return-nya ataupun pendapatannya kan kalau menabung di biasa itu pasti sangat rendah sekali. Mungkin sangat-sangat suku bunganya lah kalau dalam tanda kutip yang konvensional mungkin suku bunganya sangat rendah. Sedikit lebih tinggi adalah deposito. Tetapi kalau investasi misalnya di pasar saham, investasi di bond atau SBN itu memberikan pendapatan atau suku bunganya jauh lebih tinggi dibandingkan tabungan. Tetapi dengan menabung itu adalah langkah awal. Nanti ini kan sebenarnya diversifikasi dari produk. Berapa mulai dari awal? Tadi sedini mungkin. Pokoknya yang penting kita memulai karena itu akan membentuk perilaku ke depannya sambil belajar pelan-pelan ya. Setelah punya tabungan nanti misalnya diekspansi kalau punya tabungannya banyak bisa dipindah menjadi ke deposito 3 bulanan, 6 bulanan itu bisa. Punya duit lagi semakin banyak uangnya bisa nanti diversifikasi dari sisi pilihan dari investasi. Mungkin itu dari saya, Mbak Clarissa, Mbak Moderator. Terima kasih, Pak Teguh. Ini mau lanjut langsung Pak agenda berikutnya? Lanjut Mbak, mohon maaf. Monggo, terima kasih banyak Pak Teguh atas rawuhnya. Terima kasih Pak Teguh, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa lagi Pak Teguh, salam buat kawan-kawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Kita lanjut nih, karena pertanyaan dari Kak Emma Daniswara tadi juga ditujukan untuk Pak William. Kalau ada pertanyaan, bagaimana meyakinkan kami calon investor bahwa Bibit ini merupakan platform investasi yang aman untuk kami? Baik. Boleh saya langsung jawab ya? Silakan Jadi, Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Menurut saya harus menjadi salah satu pemenang yang dapat voucher nabung di Bibit nih ya. Jadi kenapa pertanyaan ini penting? Karena gini, kalau kita bicara soal Bibit dan reksadana, KMA dan teman-teman sekalian, uang dana yang diinvestasikan di reksadana melalui aplikasi Bibit. Nomor 1, itu uangnya bukan di Bibit. Secara peraturan itu bukan di Bibit. Jadi ada banyak pihak yang terlibat di dalam sebuah aktivitas investasi reksadana. Ada Bibit sebagai platformnya. Nah, Bibit ini kan izinnya adalah agen penjual efek reksadana. Berarti kami adalah pihak yang mempertemukan antara investor dengan manajer investasinya. Ya. Oke, jadi teman-teman uangnya dikelola oleh manajer investasi melalui Bibit, dan nanti di dalam prosesnya akan ada pihak lain lagi yang terlibat, bank kustodian. Itu yang nanti akan keep dananya teman-teman. Jadi dananya ini bukan di Bibit. Jadi sekalipun Bibit ganti nama atau platform seperti Bibit ini suatu hari sudah tidak beroperasi, uangnya teman-teman investor itu tetap aman. Itu yang pertama. Kedua, kami juga untuk bisa sampai di titik hari ini telah melewati banyak sekali proses. Artinya dari segala kelayakan, dari infrastruktur, dari kredibilitas, itu semua sudah kami bangun. Kami sudah berizin, diawasi secara ketat, secara kredibel oleh OJK. Jadi tidak perlu khawatir bahwa aktivitas ini adalah sesuatu yang melanggar hukum. Karena kami pasti comply, tunduk pada aturannya OJK. Gitu sih. Jadi ya memang dari segi proses itu sendiri, melihat dari investasi reksadana seperti apa, itu uangnya bukan di platformnya, dan kalau kita mengacu pada platformnya sendiri, nah kami bisa seperti hari ini pun sudah melewati banyak hal, dan semuanya itu berdasarkan aturannya OJK. Wah, Pak William, ternyata yang ditarget nggak cuma partisipan yang bergabung. Saya ini sudah download aplikasinya. Kayaknya setelah ini langsung nabung deh melalui Bibit, investasinya di Bibit. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ada dari Agnes Evelyn, ini untuk Pak Yulianta. Pak, untuk layanan OJK, yaitu SCF, Secure Crowdfunding, di mana masyarakat awam bisa mengakses permintaan pinjaman ini.
Dan berapa persentase besaran bunga? Kebetulan saya takut banget sama aplikasi yang marak beredar, salah satunya dalam bentuk pinjol, pinjaman online. Baik, ini memang kalau anak muda tuh suka yang ada hubungannya dengan teknologi gitu. Salah satunya Bener, Pak. ya ada Bibit gitu kan udah pakai aplikasi. Ini juga ada layanan SCF juga aplikasi. Nah, ini yang perlu diluruskan, SCF bukan layanannya OJK ya. SCF itu platform sama seperti Bibit ya. Jadi SCF itu platform yang mempertemukan antara tadi penerbit atau pemilik usaha dengan pemodal. Nah, nanti SCF-nya aplikasinya beda, bukan Bibit ya, aplikasi yang lain. Terus kalau ditanya tadi ya apa imbal hasil gitu ya atau bunga gitu ya, sebenarnya lebih pas imbal hasil karena kalau di dalam crowdfunding ini, securities crowdfunding kan bukan bunga tapi imbal hasil dari penerbit atau pelaku usaha gitu ya. Jadi kalau ditanya lihat di aplikasinya nanti seperti apa bunga dan sebagainya, bervariasi nanti tergantung usahanya apa, terus kemudian jangka waktu investasinya berapa, modal yang disetorkan berapa gitu kan beda-beda gitu ya. Ya. Nanti bisa dilihat di platformnya tadi. Di sana biasanya ada ininya petunjuknya seperti apa. Nanti intinya kalau dari sisi OJK menyarankan transparansi. Jadi setiap transaksi atau layanan itu harus transparan gitu ya. Misalnya tadi kalau nanti saya menjadi pemodal di SCF, kira-kira saya dapat berapa? Nanti akan ada di situ. Kalau misalnya membiayai usaha ini, imbal hasilnya berapa persen. Nanti membiayai yang ini, imbal hasilnya berapa, selama berapa lama, modal yang harus disetor berapa dan sebagainya, itu harusnya ada di sana karena dipersyaratkan oleh OJK transparansi. Jadi kalau hasilnya berapa nanti dilihat di aplikasinya sendiri ya. Ya. Sama seperti di Bibit, dilihat aja di situ berapa gitu ya. Terbayang, Pak. Bervariasi tergantung ininya. Betul. Mohon maaf ini tadi mungkin sempat miss ya di bagian ini, disangka ini produk dari OJK padahal bukan. Jadi Ya. secure crowdfunding ini salah satu yang juga diawasi oleh OJK dan teman-teman bisa pelajari langsung dari masing-masing platform. Karena investasi itu kayak cari jodoh ya Pak ya. Kalau nggak sreg, nggak mantep, kalau ragu mending jangan gitu Ya, kan. Iya. Sebaiknya kalau masih ragu belajar dulu gitu ya. PDKT lagi lah kalau masih ragu. PDKT lagi. Kalau perlu cari calon yang lain Pak. Karena kan hidup ini tentang seleksi ya. Ya betul. Oke, bicara tentang seleksi, ada Pak Anton Catur di sini bilang, wah saya ini tertarik nih. Mohon diperinci untuk investasi di Bibit yang model patungan dalam satu komunitas hobi, ini tentu akan sangat bermanfaat dan menarik pastinya. Terima kasih, Pak William. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi ini mengacu kepada fitur Bibit bareng. Jadi kalau kita misalnya dalam komunitas hobi, katakanlah contoh ya, kita hobinya sepedaan gitu. Jadi kita bersama dengan teman-teman kita 10 orang di dalam komunitas yang sama, kita buka tuh satu portofolio investasi misalnya sepedaan di Bali, misalnya gitu ya. Itu untuk 10 orang perlu 30 juta rupiah atau 50 juta rupiah misalnya untuk berangkat ke Bali. Nah, 10 orang ini masing-masing nabung yang angka yang disepakati misalnya satu bulannya 500.000 rupiah katakanlah. Ya udah, nabung 500.000 rupiah per bulan, 10 orang itu lakukan, itu di dalam portofolio yang sama. Jadi misalnya saya bagian dari komunitas sepeda, William, biaya sepedaan di Bali, 50 juta, nama portofolionya sepedaan di Bali. Nanti saya undang teman-teman saya 9 orang lagi. Undang, sampailah 10 orang dalam satu portofolio, nanti di aplikasi masing-masing kelihatan, oh saya sudah diundang nih ke portofolio sepedaan di Bali, saya terima, yes. Nah itu sudah bergabung, nanti kita bisa nabung 500.000, nanti ketahuan setiap bulan, oh si A sudah nabung, si B belum, kita telepon, kamu nabung dong. Atau kalau biar nggak lupa, pakai nabung rutin gitu. Nanti kalau sudah tercapai, nah tandanya kita sudah bisa sepedaan di Bali. Jadi ini memberikan semangat lebih lah. Ya. Jadi di aplikasi yang di HP masing-masing, terus itu bisa dilihat bersama-sama hasil tabungan atau investasi bersama itu. Menarik sekali. Ketahuan nih siapa yang kurang rajin menabung. Jadi bisa diingetin dengan sopan gitu kan, karena sudah dengan kesadaran pengen sepedaan rame-rame di Bali. Makasih ya, Pak William. Terima kasih juga. Silakan ya ditunggu ya Pak Anton Catur ya untuk gabung ya.
Ada Ibu Aulia Suryono atau Mbak Aulia Suryono. Pertanyaan untuk Pak Yulian. Pak, ada fungsi investasi di masa muda? Pak, apa fungsi investasi di masa muda? Apakah itu penting, Pak Yulianta? Karena Bapak tadi yang klaim, yang muda yang berinvestasi, asik. Jangan-jangan mulai SMP, mulai SMA, kalau udah punya KTP, kenapa tidak gitu ya? Pak Yulianta, silakan. Baik, tapi mohon sepertinya saya ke stop ini videonya. Oh, mohon maaf ya, kami bantu Pak. Tadi tanpa sengaja kayaknya ya. Kenapa ini yang ditanyakan apakah penting investasi di masa muda gitu ya? Kalau menurut saya penting sekali karena tadi yang saya sampaikan, mungkin Pak William dan Pak Teguh tadi juga menyampaikan, masa muda itu masa yang belum banyak tanggungan gitu ya. Betul. Masih masa yang eksplorasi, mau ngapain aja, ayo gitu ya. Kalau sudah seperti saya gitu kan udah mikir-mikir nih, nanti istri gimana, anak gimana dan sebagainya gitu kan. Kalau masa muda itu kan belum ada tanggungan kan, berinvestasilah sebanyak-banyaknya karena masa produktif, belum ada tanggungan, kemudian masih lama gitu ya. Jadi kalau mengeksplorasi investasi apapun itu resikonya hanya untuk kita sendiri gitu ya kan, masih single gitu ya. Kalau sudah berkeluarga resikonya nanti yang nanggung satu keluarga gitu. Jadi kalau menurut saya penting sejak muda mulailah berinvestasi karena kalau di masa muda kita masih bisa tadi ya disampaikan Pak William, profil resiko kita masih bisa agresif gitu loh ya. Masih bisa, wah saya mau coba saham yang high risk high return lah, wong saya masih single nggak ada tanggungan, masih kalau ada apa-apa ya cuma saya sendiri gitu yang kena dampaknya, yang lain nggak kena. Nah ini menjadi penting karena selama masih muda cobalah berbagai instrumen investasi, nanti kalau sudah makin berusia gitu akan memilih, oh yang cocok saya kayaknya ini nih. Apalagi kalau sudah ada tanggungannya makin banyak gitu ya, saya kayaknya nggak mau yang berisiko tinggi, saya yang aman-aman aja deh, yang imbal hasilnya nggak banyak tetapi tidak resikonya nggak tinggi, nggak jantungan gitu kata Pak Teguh tadi kalau ada sesuatu. Nah itu menurut saya itu. Jadi kalau semakin muda semakin bisa mengeksplor banyak instrumen investasi karena tadi masih produktif, kemudian masih belum ada tanggungan, mungkin juga penghasilannya juga nggak dipakai untuk apa-apa gitu ya, masih belum, intinya karena masih banyak produktif, belum hasilnya belum dipakai untuk macam-macam, silahkan untuk diinvestasikan mumpung masih masa muda. Demikian Mbak Putri. Sepakat Pak Yulianta. Saya mungkin kutip kembali apa yang disampaikan Bapak tadi pada sesi paparan, resepnya itu 10, 20, 30, 40 ya Pak ya. 10% dari income kita itu untuk yang sifatnya sosial, boleh sedekah, boleh untuk aktivitas kegiatan sosial. Kemudian 20%, jangan lupa tabungan tetap penting, khususnya untuk simpanan dana darurat, begitu. Sementara 30% silakan dialokasikan untuk investasi. Salah satu pilihan platformnya adalah Bibit. Nah, yang terakhir 40%, jangan sampai gara-gara demi nabung, demi investasi malah nggak makan. Kecuali diniatkan puasa nggak apa-apa. Jadi tetap harus ada saat di mana kita tetap menikmati apa yang sudah kita hasilkan dari jeripayah kita. Begitu Pak, biar balance ya. Oke, ini pertanyaan terakhir kayaknya. Sebenarnya pertanyaannya banyak Pak William, Pak Yulianta, tapi karena waktu yang terbatas, ini pertanyaan terakhir dari Kak Dian. Kalau saya nggak salah, Bibit ada fitur untuk investasi jenis SBN, surat berharga negara. Kebetulan baru dengar nih jenis investasi ini. Bisa dijelaskan singkat dan bisa didapatkan di mana? Wah ini nih, ini pasti barusan gabung ini. Tadi dengar Pak William bilang, yang ditunjuk kali pertama oleh negara loh untuk distribusi penjualan SBN. Pak William menjawab ini, silakan. Iya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Saya klarifikasi sedikit. Jadi sebelum Bibit ditunjuk sebagai mitra distribusi penjualan surat berharga negara oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada awal tahun 2022, ini kalau mau beli SBN kan biasa di bank atau di platform yang lain yang sudah terlebih dahulu ditunjuk ya. Jadi ini Bibit bukan yang pertama, tapi kami terhormat sekali berkesempatan untuk bergabung dengan mitra distribusi yang lain yang sudah terlebih dahulu ditunjuk. Kemudian juga, terima kasih. Kemudian untuk bisa membeli surat berharga negara, ini tidak kapan saja bisa. Kalau reksadana kan, oh saya punya uang sekian, saya mau beli. Misalnya kalau di Bibit dari Rp10.000, Rp100.000 sudah bisa, besok, lusa kita bisa. Nah, tapi kalau SBN, itu kan biasa ada masa penawarannya oleh negara. Nanti bisa dicek saja
selama 2022 ini SBN apa saja yang akan ditawarkan kepada publik. Nah, kenapa kok SBN ini jadi penting? Karena dengan kita beli SBN, kita investasi, kita mendapatkan kupon atau imbal hasil yang sudah fix setiap tahunnya berapa gitu ya. Itu biasa akan dibayarkan setiap bulan. Nanti itu sudah menjadi pendapatan pasif kita. Dan juga kita membantu membiayai APBN. Jadi pembangunan negara ini secara langsung maupun tidak, kita ada kontribusinya. Walaupun misalnya hanya sekian gitu ya. Kan biasa kalau SBN itu ada minimalnya pembeliannya. Yang saya ingat sih biasanya 1 juta rupiah itu minimalnya kita beli. Nah, lalu kalau lagi ada masa penawarannya, memang ada produk yang ditawarkan, itu nanti ada satu menu di aplikasi Bibit SBN, itu warna merah. Bisa diklik saja, nanti di situ informasinya lengkap. Bisa dibelinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kalau sudah lewat masanya sudah tidak bisa. Tapi yang penting kita tahu dulu nih, di tahun 2022, ke depannya masih akan ada berapa jenis yang dikeluarkan pemerintah, nanti tanggalnya itu sudah fix, kita cek di aplikasi Bibit, itu gampang, tinggal klik-klik aja. Wow, semudah itu. Bahkan yang nggak punya pengalaman dan pernah belajar soal investasi, kalau dengan platform Bibit akan dimudahkan ya Pak untuk mengikuti prosesnya. Banget, tentu saja. Menarik sekali, tapi akhirnya kita di penghujung kebersamaan nih. Sebelum saya umumkan para penanya terpilih yang berhasil mendapatkan voucher Bibit senilai masing-masing Rp250.000, saya mohon izin kita foto bareng dulu, Pak Yulianta, Pak William berkenan? Oke, seluruh partisipan yang bergabung ya, mohon kesediaan untuk memastikan kamera on sejenak. Kita berfoto bersama supaya kompak nih kita, foto bareng dengan OJK dan Bibit hari ini dalam acara sore hari ini. Yuk, saya bantu hitung mundur ya untuk teman-teman yang bergabung. Kita akan berfoto bersama. Baik, tahan posisi. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, karena yang gabung lumayan banyak nih, seru banget sore hari ini. Sekali lagi bersama-sama, biasanya kalau untuk cuan, boleh nggak Pak? Untuk berani investasi nih. 3, 2, 1. Oke. Ini merupakan spirit secara nggak langsung simbol bahwa kita siap untuk menjadi generasi cerdas investasi di Indonesia. Sekali lagi tangan kanan kepalkan ke depan. Kita siap untuk berinvestasi dengan cerdas bersama Bibi dan OJK. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Pak Yulianta, Pak William. Sore ini seru banget. Walaupun kami tahu tadi sempat ada beberapa kendala teknis, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi spirit kita bersama untuk menjadi generasi yang cerdas, khususnya dalam hal berinvestasi. Ada banyak pilihan ya, tapi teman-teman harus tahu bahwa di antara tumpukan jerami itu ada jarum yang tajam untuk bisa menjahit kain kesejahteraan untuk diri Anda, keluarga, dan orang-orang di sekitar Anda. Nah, salah satunya Anda sudah dengar, Anda sudah simak betul bagaimana OJK memberikan penjelasan dan bagaimana Bibit hadir, diawasi oleh OJK, dan melakukan setiap tahapannya dengan tepat mulai dari awal sampai dengan hari ini dan seterusnya untuk masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita jadi investor yang mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang cerdas ya. Oke, sekarang waktunya saya untuk umumkan dulu untuk para penanya terpilih. Selamat. Yang pertama kepada Emma Daniswara, kemudian selamat untuk Bagus Solihin, Anton Catur, dan juga Dian. Anda berempat berhak untuk mendapatkan voucher Bibit. Yes, senilai masing-masing Rp250.000. Lumayan banget. Tapi pastikan untuk para pemenang tidak lupa melakukan mengisi daftar hadir atau presensi ya. Karena kami akan konfirmasi untuk data Anda, panitia akan menghubungi berdasarkan data yang sudah tertera di daftar presensi hari ini. Baik, sebagai penutup, sekali lagi terima kasih untuk OJK, Pak Yulianta sudah hadir, luar biasa Pak. 2 jam berlalu tanpa terasa. Pak William, terima kasih. Terima kasih banyak. Biasa, Pak. Timnya luar biasa nih. Kami tahu untuk bikin platform, apalagi untuk ngajak masyarakat Indonesia berinvestasi, bukan perkara mudah gitu kan. Pengennya yang instan, pengennya yang keuntungannya besar, tapi tanda tanya ujungnya. Bukannya untung malah buntung. Mudah-mudahan Bibit senantiasa bisa hadir di Indonesia dengan pengawasan penuh dari OJK untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia dalam hal cerdas berinvestasi. Dan akhirnya saya Rizkyani Putri, mewakili panitia yang bertugas hari ini bersama dengan Bibit dan juga Tribun Network, Tribun News,
mengucapkan terima kasih. Teman-teman sehat selalu ya. Ingat, sehatnya nggak cuma fisik saja, tapi juga mental, spiritual, dan finansial. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya bersama Bibit dan Tribun Network. Thank you. Pinjol ilegal dan gak beres. Pinjol ilegal makin tambah stres. Pinjol ilegal kuras rekening sampai bobo. Tapi sekarang ada solusinya. Fintech pendanaan bersama, pinjaman aman terpercaya. Pinjam ingat kewajibannya, utang sesuai kemampuannya. Fintech pendanaan bersama. Ayo pinjam layanannya ke fintech yang sudah terdaftar dan berizin OJK. Masa depan yang lebih baik bukan hanya untuk segelintiran orang. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, semua bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk investasi dengan benar. Bibit, investasi reksadana untuk kita semua.